Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eka Setia Dharma dan Pak Budi Nur Siswanto. Saya di sini Alfa Milega Vicena dengan NPM 1611905 ingin mempresentasikan hasil kerja praktik magang yang berjudul Pemanfaatan Platform Aplikasi POS dalam upaya mempermudah dan memperakurat pengolahan data pada bagian administrasi logistik di PT Angkasa Pura Logistik Cabang Banjarmasin. Langsung masuk ke profil perusahaan. PT Angkasa Pura Logistik atau biasa disebut Aplog merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan rantai pasok terbaik di Indonesia. PT Angkasa Pura Logistik bergerak di 3 elemen bagian logistik dengan latar belakang kemajuan teknologi serta transportasi, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. PT Aplog merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Angkasa Pura I. Selain di bidang logistik, perusahaan ini juga bergerak pada bidang terminal kargo, regulated agent, dan juga general sales agent. Layanan yang disediakan dalam PT Aplog ini ada regulated agent. Regulated agent itu merupakan pemeriksaan keamanan barang kargo menggunakan X-ray yang sudah tersertifikasi oleh pemerintah. Kemudian ada Total Budget Solution atau TBS, yaitu sebuah layanan wrapping atau packing barang kargo. Kemudian ada layanan warehouse dan distribution, kemudian ada layanan freight forwarder, kemudian ada layanan terminal kargo, dan juga ada layanan air freight. Air freight ini biasanya digunakan untuk proses ekspor impor. Kemudian aktivitas magang saya di PT Angkasa Pura Logistik Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Angkasa nomor 34, Landasan Ulin Utara, Kecamatan Ling Anggan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jadi selama saya magang di situ, selama jangka waktu 1 bulan, saya ditempatkan di bagian administrasi logistik sebagai muara dari proses bisnis yang dilakukan. Proses apa yang maksudnya di muara? Jadi dalam proses muara itu, jadi administrasi logistik ini berada di akhir dari proses, yaitu pengumpulan data, rekap, dan menginput data-data dari proses bisnis tersebut. Nah, di administrasi logistik itu saya menginput pada suatu aplikasi, yaitu ada 2 aplikasi. Pertama, aplikasi dari perusahaan cabang sendiri, dan ada aplikasi dari perusahaan pusat Angkasa Pura I untuk menginput data-data mengenai transaksi kargo. Next, kemudian di Aplog juga memiliki 2 layanan, yaitu Empu Incoming Cargo dan Empu Outgoing Cargo. Empu ini singkatan dari ekspedisi muatan pesawat udara. Jadi saya di bagian administrasi itu selama 1 bulan menginput data-data mengenai empu incoming dan empu outgoing. Kemudian di sini ada flow map atau alur kerja dari empu incoming. Pertama, kolom empu incoming itu mulainya pada saat pesawat kargo datang yang membawa data SMU dan dokumen karantina jika barang tersebut merupakan hewan atau tumbuhan. Kemudian kargo tersebut dibawa ke terminal kargo. Di terminal kargo itu barang tersebut diperiksa, pemeriksaan barang kargo dan checklist kargo. Kemudian setelah itu barang kargo tersebut diverifikasi kargo keluar. Di situ ada keputusan apakah kargo lolos verifikasi. Jika tidak, maka kargo dicek kembali. Jika iya, maka kargo dibawa ke empu incoming. Nah, di empu incoming ini proses transaksi berlangsung. Ketika customer mengajukan pengambilan barang kargo milik customer dengan melampirkan SMU dan form isi data pengirim data pengambilan. Kemudian customer service mengecek di sistem data yang sudah dimiliki oleh customer, yang sudah diisi oleh customer, apakah kargo tersedia di empu. Jika tersedia, maka
customer bisa melakukan pembayaran. Jika belum tersedia, maka pihak porter atau petugas empu mengecek kembali. Jika belum ada juga, maka petugas empu akan mengambil di terminal kargo. Nah, setelah melakukan pembayaran, kasir membuat kwitansi untuk bukti sebagai transaksinya. Setelah itu, barulah barang kargo bisa diambil oleh customer. Ada 2 layanan, kargo bisa diambil langsung oleh customer, dan juga ada kargo yang bisa dideliverkan ke tempat customer. Setelah semua itu usai, maka muaranya adalah administrasi. Seluruh aliran data tersebut diserahkan ke bagian administrasi untuk diolah dan direkap. Selanjutnya ada flow map empu outgoing. Flow map empu outgoing ini dimulai dari pada saat customer menyerahkan barang kargo yang ingin dikirim, dengan kemudian customer mengisi form data pengirim dan kota tujuan. Kemudian di keagenan barang kargo diterima, kemudian ditimbang proses kilokoli dan pengukuran volumenya. Pada saat itu juga, setelah dikilokoli dan pengukuran volume, data-data tersebut diinput, kemudian bisa petugas keagenan membooking SMU atau surat muatan udara ke pihak airline dengan melampirkan dokumen data pengiriman yang tadi sudah diisi oleh customer. Kemudian setelah udah membooking SMU, barang kargo tersebut di-packing, kemudian terbitlah surat penagihan kepada customer. Kemudian customer membayar tagihan. Jika di situ ada keputusan apakah tagihan sudah dibayar. Jika belum dibayar, maka customer harus dibayar. Jika sudah dibayar, maka SMU akan terbit. Setelah SMU terbit, barang kargo dibawa ke regulated agent dengan melampirkan PTI atau pemberitahuan tentang isi. Nah, masuk ke dalam aliran regulated agent. Barang kargo di regulated agent ditimbang kembali, kemudian diperiksa menggunakan teknologi X-ray. Di situ ada keputusan juga apakah barang lolos pemeriksaan. Jika belum lolos, maka diperiksa kembali. Jika sudah lolos, akan penerbitan suatu barcode atau biasa disebut BTB atau bukti timbang barang. Nah, setelah barcode itu terbit, barang dibawa ke terminal kargo untuk pengecekan kelengkapan barang kembali. Apakah barang tersebut sesuai, udah lolos. Jika belum, maka dipengecekan kembali. Jika sudah, barang outgoing dikirim. Dan dokumen-dokumen salinan tersebut diolah oleh bagian administrasi. Masuk ke analisis dan permasalahan. Di sini saya selama di bagian administrasi menginput data-data itu menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pusat Angkasa Pura I, yaitu aplikasi POS. Aplikasi POS ini semacam platform sistem penjualan, begitu, sistem administrasi. Di sini saya menginput data-data mengenai ekspedisi muatan pesawat udara, baik incoming ataupun outgoing. Jadi fokusnya di aplikasi POS ini lebih mengarah kepada kilokolinya dan volume. Mengapa? Karena output yang dihasilkan itu yang paling ditujukan outputnya berupa biaya keseluruhan. Jadi ketika menginput kilokoli dan volume, maka dalam aplikasi tersebut biaya keseluruhannya sudah akan muncul secara otomatis menggunakan sistem. Ketika penginputan sudah selesai, maka dalam aplikasi itu bisa juga membuat tagihan ke customer berupa invoice. Nah, selanjutnya permasalahan yang dihadapi selama saya mengamati 1 bulan di administrasi itu adanya human error pada proses penginputan data-data dalam aplikasi POS. Penginputan ini, jika terjadinya kesalahan, maka akan fatal karena
akan mempengaruhi selanjutnya aliran selanjutnya pada aliran bisnis. Jika melakukan kesalahan human error, maka akan dihasilkan suatu surat avoid atau bisa membuat berita acara untuk perusahaan. Dan yang kedua, permasalahan yang kedua itu permasalahan pada jaringan internet WiFi pada area kerja dan juga sistem pusatnya yang juga sering error. Jadi permasalahan yang paling mengganggu pekerjaannya itu di administrasi itu jaringan internetnya yang kurang memadai, sehingga menyebabkan aliran data itu kurang baik karena terpending karena adanya error jaringan dan juga kadang juga sistem pusatnya juga error. Di sini pemecahan masalahnya saya menggunakan metode fishbone diagram yang menjadi pusat dalam atau prioritas pusat dalam permasalahan ini. Saya di bagian mengamatinya itu pada material dan man-nya. Kenapa? Karena di material ini tadi permasalahannya itu WiFi tidak memadai, yang sering error, dan jaringannya itu tidak baik. Itu sangat mengganggu aliran pekerjaan dalam menginput data. Kemudian juga pada man-nya ini adanya kesalahan menginput itu banyak indikasinya, mulai dari kurang adanya pelatihan, terlalu banyak pikiran dan tekanan si penginputnya, terus penginputnya juga kurangnya jam istirahat mungkin bisa mempengaruhinya. Ini langsung saja masuk ke tabel penjelasan mengenai fishbone-nya. Di sini pertama itu ada material, permasalahannya itu kondisi perangkat WiFi tidak memadai. Maksudnya tidak memadai ini perusahaan seharusnya bisa mengupgrade Mbps atau kecepatan jaringan dari si WiFi tersebut. Kemudian ada dalam metode ini ada permasalahan prosedur pengerjaan tidak diupdate. Mungkin solusinya yang dapat diambil pada permasalahan ini adalah dengan adanya update prosedur-prosedur kerja agar suasana kerja tidak monoton dan adanya suasana baru yang dapat berefek baik dalam lingkungan pekerjaan. Kemudian di metode juga ada tidak melakukan pengecekan data secara berkala. Mungkin solusi untuk permasalahan ini adalah dengan rutinnya memeriksa kembali mengenai data yang sudah diinput dengan mencocokkan hasil harga jual pada sistem POS dan pada data yang ada di Excel atau yang sudah ada di sistem internal perusahaan cabang Banjarmasin. Kemudian pada man ini terdapat 3 indikasi permasalahan, yaitu kesalahan dalam menginput data, kurangnya komunikasi, dan tidak mengikuti prosedur. Untuk kesalahan dalam menginput data, mungkin solusinya adalah dengan memastikan penginput dalam keadaan raga yang sedang sehat, baik fisik maupun mental, agar dapat juga memastikan kesiapan atas fokus kerja yang akan dilakukan si penginput. Atau bisa juga jika adanya kurang mengertinya mengenai sistem penginput, diberikan pelatihan. Untuk permasalahan kurangnya komunikasi, solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini mungkin dengan diadakannya pendekatan atau pengakraban antara karyawan-karyawan di lingkungan kerja dan memberikan pengarahan agar tidak malu bertanya saat bekerja. Kemudian dalam permasalahan tidak mengikuti prosedur, mungkin solusi yang dapat diambil dengan adanya permasalahan ini adalah adanya pengontrolan secara berkala dalam setiap divisi pekerjaan dalam perusahaan agar kegiatan-kegiatan menyimpang dapat dihindari dalam pekerjaan. Kemudian dalam sektor mesinnya atau mesin, permasalahan kualitas kurang memadai itu solusi yang dapat dilakukan mungkin dengan adanya penaikan spesifikasi pada komputer dan WiFi agar pekerjaan juga dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Selain itu juga dapat dilakukannya perawatan berkala pada alat setiap bulannya. Dan juga mungkin bisa menggantikan komputer dengan laptop yang mudah dibawa kemana-mana, mungkin dapat menambah efektivitas dalam bekerja.
Kemudian pada permasalahan server yang yang kadang-kadang error, solusinya mungkin bisa cepat dan tanggap melaporkan permasalahan ini ke pusat, dan mungkin bisa menggunakan atau membuat sistem semacam sistem pos milik perusahaan sendiri untuk cadangan dan backup data. Ini merupakan foto-foto aktivitas magang saya. Ini ada penginputan, ada gedung empu yang di belakangnya merupakan terminal kargo. Ini adalah barang-barang kargo. Kemudian ini barang-barang kargo, ini proses penginputan juga, dan ini juga ada airnav Indonesianya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya sangat mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.